Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 2, judulnya Senghwal Yongpum. Nah, ini artinya ada di sebelah kanan ini, barang-barang rumah tangga, atau aku biasanya ngertiinnya produk kehidupan sehari-hari. Produk kehidupan sehari-hari atau produk kebutuhan sehari-hari. Oke, ke bawah ada munbob atau grammar. Ada apa saja grammar di dalam bab 2 ini? Ada iyeyo atau iyeyo. Kemudian ada ika aniyeyo. Ke kanan ada ohwi, kosakata. Kosakatanya ada apa saja? Samusil mulkon, artinya benda kantor, benda-benda di kantor atau barang kantor. Kemudian ada kosakata apa lagi? Senghwal yongpum. Ini tadi barang-barang rumah tangga atau alat-alat kebutuhan sehari-hari. Kemudian munhwa wajongpo, ada budaya informasi apa di dalam bab 2 ini? Nah, ini 한국에서 알튼하게 생필품을 구입하는 팁. Tip itu tips. Nah, 구입하 membeli, 생필품 tadi alat kebutuhan sehari-hari. Nah, altenhage dengan hemat. Altenha itu hemat. Ini artinya ada yang kurang. 한국에서 di Korea. Nah, jadi informasi dan budaya dalam bab 2 ini yaitu tip membeli alat kebutuhan sehari-hari dengan hemat. Tentunya di Korea. Ini tujuannya bisa bertanya dan menjawab nama-nama objek atau nama-nama barang mulkon. Kita artian berkata aja. Real suita itu bisa tetap menjawab godan mut bertanya irem nama nya mulkon suatu barang. Jadi bisa bertanya atau menjawab tentang nama-nama barang. Itu tujuan dari pelajaran ini, bab 2 ini. Selain itu ada jisyoro mutko tetap hal suita, bisa tetap itu menjawab godan mut bertanya. Jisyoro sesuai arahan. Oke. Jadi itu tadi tujuannya. Kemudian ke bawah ada ohwi, kosa kata. Tentang ini, samusil mulkon, barang kantor atau barang yang ada di kantor. Nah, intinya itu. Ke bawah ada ikot, artinya ini atau benda ini atau barang ini. Kita tulis apa enggak ini? Bentar, ini aku kecilin. Ikot itu artinya bisa sesuatu ini atau barang ini atau benda ini. Oke, dong. Kemudian ke kanan ini ada cokot. Cokot itu benda itu, artinya tuh benda itu atau sesuatu itu, atau ya ingin menunjukkan sesuatu yang ada di situ pokoknya. Nah, ini bentar, nanti perbedaannya. Sama sebelahnya ke kanan lagi ada kekot. Nah, kekot artinya sama, benda itu atau sesuatu itu, barang itu. Nah, bedanya sama cokot, kekot ini terletak ada di gambarnya ini. Kalau cokot itu orang yang diajak bicara itu dekat, berdampingan dengan kita untuk menunjukkan suatu barang ini seperti yang ditunjukkan. Nah, orangnya ini kedua orang ini, gue coret-coret nih, sedang berdekatan. Ini pakainya cokot itu. Kemudian yang kegot, nah yang diajak bicara itu dekat dengan salah satu benda, dengan suatu benda yang ditunjuk seperti gambar di sini. Itu pakainya kegot. Misalnya kasih misal saiki enggak ya? Berarti cokot gabangiyeyo itu tas. Nah, kalau pakai cokot berarti orangnya itu berdekatan dengan kita. Kalau pakai kegot itu tas itu. Nah, berarti pakainya kegot. Orangnya yang satu ada di dekat suatu benda. Oke, intinya seperti gambar di sini. Kemudian ke kanan ada muot atau mo, artinya apa? Kita ke bawah. Ada kosakata apa lagi? Ini yonpil.
Yonbil ini artinya pensil. Kemudian pulpen artinya pulpen sesuai namanya. Kemudian nomor 3 ini ada kawi artinya gunting. Oke. 4 kal artinya pisau, kal pisau. Kemudian ke bawah ada sikye artinya jam. 6 talyok, talyok itu artinya kalender. Kemudian sebelahnya komputer, komputer. Angyong kacamata. Hyutepon atau hyutechonwa ini handphone, handphone. Kemudian 계산기 kalkulator. Dan kop artinya gelas. Ini sesuai urutan angkanya, nomor 11 ini gambarnya gelas. Kalau nomor 9 ini hyutepon, hyutepon. Kemudian nomor 10 ini kalkulator. Ini 10 계산기. Nah, nanti disesuaikan sendiri dan juga jangan lupa dihafalkan. Kita skip saja ini buat latihan-latihan sendiri. Kita langsung ke 문법 atau grammar. Ada grammar apa di bab 2 ini? Yaitu iyeyo atau iyeyo. Nah, iyeyo atau yeyo, kita langsung artiin pakai translate aja biar enak. Ini kita ke kanan nih, lihat translate-nya. Dikombinasikan dengan kata benda. Ini sama kayak yang materi kemarin, imnida, imnika. Jadi menempel pada kata benda. Oke, dong sampai sini. Yang mengungkapkan atribut subjek dan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, fungsinya ini sebagai predikat. Oke, ingat kemarin sama ini konteksnya sama imnida, imnika. Nah, nanti ke bawah. Lanjut aja dulu. Di mana pembicara mengangkat pendengar dalam suasana informal. Nah, bedanya kalau imnida kemarin itu dalam situasi formal, sedangkan yang iyeyo atau yeyo ini dalam suasana informal. Informal itu bahasa sehari-hari. Kalau formal itu lebih ke di dalam keadaan yang formal. Kayak seperti rapat di dalam kelas, nah itu pakainya bahasa formal. Sedangkan yang informal ini bahasa kehidupan sehari-hari. Oke, ketika bertanya selanjutnya nih, ketika bertanya tentang atribut subjek, pakainya iyeyo atau yeyo. Nah, ketika kita mau ketika kita mau membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, itu pakainya sama, iyeyo atau iyeyo digunakan. Kemudian dan akhir kalimat diucapkan dengan intonasi yang naik. Nah, pengucapannya ini beda, yaitu ada intonasinya dengan sedikit naik. Kita ke contohnya. Ini kosakatanya ini kayak kemarin, gyolhabhain artinya menggabungkan. Cari yang penting-penting saja. Mana lagi yang penting ini? Udah nggak ada. Parem pengucapan nanti ada. Kita ke peraturannya dulu. Ini bacim. Kalau kemarin aku pakainya konsonan, aku lebih enaknya konsonan. Kalau ada bacim maksudnya itu kalau akhirannya konsonan, huruf konsonan, maka pakainya iyeyo, iyeyo. Contohnya kop, kop ini akhirannya huruf biyep, biyep itu huruf konsonan, maka tambahnya iyeyo, kobiyeyo, kayak gitu. Kemudian jika tidak ada bacim atau jika akhirannya vokal, aku lebih enaknya pakai akhiran vokal, maka tambahannya yeyo. Yeyo saja, iyeyo sama yeyo. Contohnya si gie. Nah, gie ini akhirannya ye. Ye ini merupakan vokal. Oke. Contohnya si gie tadi jadinya si gie yeyo. Tambahannya yeyo. Itu untuk aturannya. Ini ada tip apa ini? Bentar. Iyeyo atau yeyo digunakan dalam situasi yang ramah dan informal. Sedangkan imnida digunakan dalam pengaturan formal seperti rapat atau presentasi. Ini tadi sudah aku jelasin ya. Oke. Lanjut aja kita ke contohnya ini. Ikon 계산기예요. 이건 계산기예요. 이건
ini atau benda ini atau barang ini. Nah, 계산기예요. 예요 bisa kita artikan adalah, atau ini untuk menjelaskan lah, sama kayak Imnida kemarin. Ini adalah 계산기, kalkulator. Ini tuh kalkulator, untuk memberitahu ini seseorang. Iko atau ikon 계산기예요. Ini kalkulator. Kemudian 그건 안경이에요. 그건 itu. Nah, kalau 그건 tadi bedanya apa? Kalau 그건 itu orangnya yang diajak bicara itu dekat dengan salah satu benda, dengan suatu benda. Contoh kayak di gambar ini tadi. 그건 itu sama saja, yang satu dekat dengan benda. Langsung aja lah. 그건 itu 안경이에요. kacamata. 어느 나라 사람이에요? Nah, ini nadanya agak naik. 어느 나라 사람이에요? Kayak gitu ya. Kamu orang mana? Kamu berasal dari negara mana? 베트남 사람이에요. Ini nadanya datar. 베트남 사람이에요. Kalau untuk menjawabnya, kalau bentuk interrogatif itu agak sedikit naik intonasinya. Saya orang Vietnam. Langsung saja ke bawah. Ini latihan-latihan, kalau pengen latihan sendiri bisa dikerjain sendiri. Ini gambar handphone. Kasih contoh nggak? Ikon satu saja ya. Ikon 휴대폰이에요? 네. Nah, kalau iya berarti tinggal ulangi lagi. 휴대폰이에요 sama. Aduh, tulisannya. Silakan nanti kalian bisa latihan sendiri. Kalau misal akhirannya konsonan maka tambahnya iyeyo. Kalau akhirannya vokal tambahnya iyeyo. Kita ke percakapan ini. 33. Waduh, file belum aku siapin, Rek. Bentar 33. Mohon maaf ya. Ngalang lagi per ini. 유진 씨, 이건 뭐예요? Eugene si saudara Eugene atau si Eugene. Ikon 뭐예요? Ini apa ya? Apa ini? Si orang ini nanya sama si Eugene. 달력이에요. 달력이에요. Nah, ini kalender. 달력 itu artinya kalender. 저건 뭐예요? 저건 잠깐만. 저건 뭐예요? Kalau itu apa ya? 저건 tadi orangnya berarti berdekatan. Kalau itu apa ya? 건 시계예요. 저건 시계예요. 저건 itu 시계 jam. Tadi yeyo intonasinya agak sedikit naik. 저건 뭐예요? 저건 시계예요. datar. Oke, terus kemana ini? Bawah. Ini ada pertanyaan. Ikon 달력이에요? Ini apakah kalender? Apakah ini kalender? Jawabannya ini tadi benar. Iya. Kalau iya berarti 네 달력이에요. Diulangi lagi. 달력이에요. Kemudian soal nomor 2. 저건 뭐예요? Itu apa? Nah, si orang yang tadi nanya. Itu kalau itu apa? Nah, 저건 시계예요. Jawabannya gitu. Kemudian ini ada tips apa ini? Kita artiin. Kalau perkataan nanti kelamaan soalnya ini nggak terlalu penting. Yang penting intinya saja, kita artikan maksudnya aja. Nah, ketika ikot, kekot, cokot digabungkan dengan partikel an atau nen atau partikel i atau k, mereka ditulis dalam bentuk aslinya. Tetapi dalam ucapan bentuk singkat
berikut biasanya digunakan. Jadi kalau misal dalam penulisan atau membuat naskah kayak novel, kayak cerita yang intinya itu tentang nulis-nulis, maka pakainya tetap ikot plus an atau non atau ikot plus i atau k. Mereka ditulis tetap. Tapi kalau dalam hal pengucapan atau ngomong, bicara, nah maka kita singkat. Maka ikot, kekot, cokot itu disingkat kalau ditambahin sama partikel ini tadi. Nah, ini ke bawah ini. Contohnya nih, ikosen, maka singkatannya jadi ikon. Oke, kemudian kegosen, singkatannya jadi kegon. Ini kalau kita bercakap-cakap, ya pakainya singkatan. Kalau buat tulisan, pakainya tetap ikosen, kegosen, itu tulisan. Kemudian contoh lagi, cogosen, singkatannya jadi cogon. Kemudian ke kanan ada ikosi, ini singkatannya jadi ige. Nah, ige 뭐예요? ige 뭐야? Itu kalau buat percakapan. 그것이 singkatannya jadi kege. Kemudian 저것이 singkatannya jadi 저게. Contohnya ini 이게 휴대폰이에요. Ini adalah 휴대폰, handphone. Oke, saya kira paham ya. Pelan-pelan saja. Nanti kalau masih belum paham, diulang-ulang terus, nanti paham sendiri. Kita ke ini aja langsung, kita skip aja, kalian bisa sendiri. Parem ini pengucapan artinya atau pelafalan. Aduh, keringan deh. U sama e. Nah, pelafalannya gimana? Kita translate, minta bantuan. Huruf vokal U ini diucapkan dengan bibir membulat. Membulat gak sih? Iya ya. Dan e diucapkan dengan bibir terbentang rata. Nah, bibirnya rata sama membulat. Oke, caranya gitu pengucapannya. Nah, ini contohnya kurem, u sama kurem. Kemudian ne. Kadang orang Korea itu hampir sama u sama e. Saya sering dengerin itu u sama e jadi satu, dia sama, kadang pakai u, kadang pakai e. Contohnya apa ya, aku kan di pabrikku ada namanya si Trung, orang Vietnam, Trung, tulisannya itu Trung. Nah, bacanya bisa kadang orang Korea itu terdengar seperti Trung. Itu hampir mirip. Tapi jadi boleh saja. Orang Korea pasti paham sendiri. Tapi untuk yang benarnya, kalau u ya u, agak bulat. Kalau e terbentang. Kita lanjut ke kosakata 2. 생활용품, meningkat waktu ini. 생활용품 ini artinya produk kebutuhan sehari-hari atau alat kebutuhan sehari-hari. 유지, toilet. Kok yuji toilet? Malah ngerti. Malah lihat ini toiletnya ini. Yuji artinya tisu, toilet. Maksudnya gitu. Kemudian ke kanan, 가족 사진 ini foto keluarga. Kemudian nomor 3 ini 여권, paspor. Ini gambarnya ini nomor 3, paspor. Kemudian nomor 4 지갑, dompet. Nomor 5 ini 열쇠, kunci. Ini nomor 5. Kemudian 가방, tas, usan, payung, 화장품, kosmetik. Nomor 8. Ini cari nomor 8. Kemudian 거울, cermin. Kemudian bit itu sisir. Ini nomor 10. Dan 베개 itu bantal. Dan 이불 itu selimut. Kayak nama gua ini. Ini skip aja, kalian bisa kerjain sendiri buat latihan.
Nah, kita ke grammar yang kedua, yaitu ada ik atau ka 아니에요. Apa itu? Kita artiin dulu. Kanan. I atau ka 아니에요. ika 아니에요. Digabungkan dengan kata benda. Oke, menempel pada kata benda yang menunjukkan bahwa atribut subjek tidak benar. Oke, jadi untuk menidak benarkan si subjek. Contohnya, saya ini ke tip ini aja. Saya kemana dulu nanya? Kalau tip ini apa sih artinya? Nah, ini. Jadi ika aneyo ini artinya tidak atau bukan. Tidak dalam bentuk negatif dari adalah. Dalam situasi formal digunakan. Oh, berarti ika aneyo ini digunakan dalam situasi formal. Kok ala ini urung rampung rek. Dise. Waduh, iki kurang jos sih translate saya. Kalau di dalam situasi ini, kalau dalam situasi informal pakainya iyo, ika 아니에요. Kemana tak tambah iyo, ika 아니에요. Kalau situasi formal maka ika 아닙니다 tambahnya. Ini tuh artinya tidak atau bukan. Jadi kalimat negasi, kalimat negatif. Aku udah bikin kalimat negatif belum ya di kontenku? Lupa gua. Oke, kita ke aturannya. Jadi keaniyo ini untuk menegaskan kalimat negatif atau kalimat untuk tidak membenarkan si subjek yang dibicarakan. Kita pengatur peraturannya dulu. Caranya, kalau ada konsonan atau padjim, jika akhirannya huruf konsonan, maka tambahnya i 아니에요 atau i 아닙니다. Oke, kalau akhirannya vokal atau tidak ada padjim, itu tambahnya ka 아니에요, ka 아닙니다, sama saja. Contohnya yang akhirannya konsonan ini, jikap ini akhirannya biep itu huruf konsonan. Jikap maka tambahnya i 아니에요, jikabi 아니에요, i 아니에요, jikabi 아니에요, artinya bukan dompet. Oke, dong. Kemudian contoh ini yang akhiran vokal, 의사, maka tambahnya 가 아니에요, 의사가 아니에요, 의사가 아니에요, bukan 의사, dokter, bukan dokter. Itu kalimat negasi. Contohnya lagi nih, 저는 인도 사람이 아니에요, 저는 saya 인도 사람이 아니에요. 이 아니에요 tadi bukan seorang orang India, bukan Indonesia. Kalau Indonesia tetap Indonesia. Saya bukan orang India, artinya seperti itu. Nah, ini akhirannya konsonan, maka pakainya akhiran i 아니에요, tambahan i 아니에요. Oke, contoh lagi, 그건 유지가 아니에요. 그건 itu, 유지가 아니에요, 아니에요 bukan, 유지 tisu, itu bukan tisu. Contoh lagi, 이건 유수프 씨 우산이에요. Ini intonasinya agak naik. 이건 ini Yusuf si 우산이에요. Ini apakah usan payung saudara Yusuf? Apakah ini payungnya si Yusuf? 아니요. Enggak. Yusuf si 우산이 아니에요. Nah, kalau 아니요 jawabannya akhirnya 아니요. Enggak tentu juga sih. Enggak, Yusuf si 우산이 아니에요. Bukan payungnya si Yusuf. Oke, jadi ini akhirannya huruf konsonan, maka pakai tambahannya i 아니에요 atau i 아닙니다, sama saja. Oh my god, kalimat negasi ini artinya kita artikan bukan. Ke bawah. Ini kalau mau latihan kita skip aja ya buat menghemat waktu. Kita ke percakapan yang kedua, nomor 35.
Ntar dulu. Oke. 아궁 씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? 아궁 씨, saudara Agung, 이건 마두 씨의 가방이에요? 이건 ini 마두 씨의 가방이에요? Apakah 가방, tas, nya 마두 씨. Nanti ini ada artinya lagi nih. Ini menunjukkan kepemilikan. Ini apakah tas punya si Madu? Apakah ini tas punyanya saudara Madu? Apakah ini tasnya saudara Madu? 아니요. 제 가방이에요. 아니요. Enggak, bukan. 제 가방이에요. Kabang tas C saya. Tas punya saya. Si orang ini tuh menegaskan tasnya bukan milik si Madu tapi milik saya sendiri. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? Ini apa? Kalau ini apa? Nah, ikon tadi singkatan dari ikosen. Soalnya ini percakapan, maka disingkat pakainya ikon. 마두 씨의 가족 사진이에요. 마두 씨의 가족 아궁 씨. 사진이에요. Malah ulangi lagi. 마두 씨의 가족 사진이에요. Ini tuh 가족 사진, foto keluarganya Madu si saudara Madu. Bisa kita artikan nya. Foto keluarganya si Madu atau foto keluarga milik saudara Madu. Oke, ini pertanyaannya tadi. 이건 누구의 가방이에요? Ini tasnya siapa? Tas saya. Tas saya ini si Agung berarti. Agung si kan orangnya nanya si Agung. Yang jawab si Agung, tas saya. Kemudian soal berikutnya, ikon Agung 씨의 가족 사진이에요? Apakah ini foto keluarganya si Agung? Nah, ini tadi bukan. Maka jawabannya 아니요. 마두 씨의 가족 사진이에요. Jawabannya seperti itu. Nah, ini ada tips apa ini? Tentang digunakan. Ini gambarnya ngalang lagi pergi. Digunakan dalam struktur kata benda. Oke, plus kata benda yang menunjukkan bahwa kata benda sebelumnya adalah pemilik atau organisasi afiliasi dari kata benda berikut. Jadi yang menempel pada ini tuh yang menjadi pemilik atau afiliator dari kata setelahnya, kata benda yang dimaksud berikut, atau bahwa ada hubungan antara kedua kata benda tersebut. Ada hubungannya. Ketika kata ganti co, na, dan no digabungkan dengan mereka biasanya digunakan dalam bentuk ce, ne, dan ne. Oke. Sampai sini dong. Jadi intinya ini tuh merupakan kata yang menempel pada ini tuh merupakan kata kepemilikan. Ini milikku. Ini contohnya ini aja. 저희. Nah, ini milik saya. 저희. Nah, ini disingkat biasanya orang-orang itu pakainya ini C. 저희. Ini disingkat jadi C, artinya milikku. Misalnya, kasih misalnya, ini bawahnya ini ada C 열쇠요. Nah, kunci milik saya atau kunci saya, artinya itu C 열쇠요, kunci saya. C sarang. Nah, itu cintaku. C sarang. C sayang itu cinta milikku, itu cintaku lah intinya. Terus contoh lagi misal C 나이는
umur saya. Nah, umurku. Disingkat jadi C. Kalau naye sama artinya aku, maka singkatnya jadi ne. Orang-orang biasanya makanya ne, bukan naye. Dan noye singkatnya jadi ne, artinya kamu, milik kamu. Kalau ini milikku, ini milik saya, ini milik kamu. Contohnya tadi ya. Oke, sampai sini dong. Saya kira dong ya. Ini kalian buat latihan sendiri, gak apa-apa, ini skip aja. Ini ungkapan yang berguna. 내일 뵙겠습니다. Sampai bertemu besok. Artinya itu, sampai berjumpa besok. 내일 뵙겠습니다. Selain itu juga ada 다음에 봐요. Sampai ketemu besok. Lain kali. Contohnya ini dalam kalimat ini. 지금 퇴근하세요. Artinya itu sekarang apakah sudah jam pulang? Apakah waktunya pulang? Sekarang apakah kamu sudah pulang kerja? Waktunya pulang kerja. 조심해서 가요. Silahkan hati-hati. Pergi dengan cara 조심해 itu hati-hati. Ya, intinya disuruh hati-hati kalau pulang. 네, 반장님. Ya, Pak Mandor. 내일 뵙겠습니다. Sampai jumpa besok ya. Jawabannya seperti itu. Sekarang apakah sudah waktunya pulang? Kemudian hati-hati ya. Ya, 반장님. 내일 뵙겠습니다. Sampai ketemu besok. Gitu. Artinya di sini apa nih? Apakah Anda meninggalkan pekerjaan sekarang? Hati-hati. Ya, 퇴근하 itu pulang kerja lah, intinya sama. Kita ke bawah, ada 문화 wa 정보. Sudah 30 menit rek. Informasi dan budaya di bab 2 ini judulnya tadi sudah disinggung judulnya. 한국에서 알뜰하게 bukan 알뜰nya. 한국에서 알뜰하게 생필품을 구입하는 팁 tadi, tips 구입하, membeli 생필품, alat kebutuhan sehari-hari. 알뜰하게 dengan hemat. 알뜰하 itu hemat, 한국에서 di Korea. Jadi tip membeli barang secara hemat di Korea. Ini dikasih tahu tipnya. 대형 마트에서 artinya di supermarket besar, di market besar. 종종 seringnya 1+1, 2+1 또는 주말 특가와 같은 할인 행사를 열어 mengadakan acara, membuka acara maksudnya tuh mengadakan acara, seringnya tuh mengadakan acara di supermarket besar tadi. Acara apa? Harin, diskon. 같은 seperti dengan jumal teka itu spesial jumal akhir pekan. Biasanya mengadakan acara spesial akhir pekan. Tonen atau, nah ini acara ini 1+1, 2+1. Nah ini banyak kita jumpai di supermarket, baik itu supermarket besar maupun kecil seperti 7-Eleven, CU. Itu ada, pasti ada 1+1. Mana tadi, sampai mana? Lanjut. 식료품부터 tadi berhenti di sini gak apa-apa. 식료품부터 생활용품까지 다양한 상품을 싸게 판매합니다. 판매하, menjual, 싸게 dengan murah. Oke, ini artinya dengan murah. Menjual dengan murah. Menjual apa? Ini 상품, produk. 다양한, yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda. Jadi menjual dengan murah produk yang bermacam-macam. Ada buto sama kaji, kita artinya buto dulu. Mulai dari ini 식료품, siknya di atas ini nyopum. Produk makanan, sik itu makanan, 식료품 produk makanan. Kaji hingga atau sampai 생활용품, alat kebutuhan sehari-hari, barang
kebutuhan sehari-hari. Oke, sampai sini dong. Jadi menjual dengan harga murah. Aduh. lanjut. 마트에서 나누어주는 전단지를 통해 할인 상품 및 할인 금액, 추천 상품 등 할인 행사에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. Real su is bisa. Lanjut ini, bisa. Ot sama kayak ot bolpat itu artinya mendapat, bisa mendapat atau menerima, bisa mendapat 정보 informasi etehan tentang 행사 acara 할인 diskon, bisa mendapat informasi tentang acara diskon dengan seperti 추천 상품, 상품 itu produk, 추천 rekomendasi, produk rekomendasi, 할인 금액, 금액 itu jumlah diskon, di antaranya seperti produk rekomendasi, bisa mendapat informasi tentang itu tadi acara diskonnya seperti produk rekomendasi, kemudian ada jumlah diskon, mid dan 할인 상품, produk diskon. 통해 melalui 전단지, brosur. 전단지 itu artinya brosur. Seperti gambar ini. Sampai mana tadi? 는 yang, 나누어주는 yang dibagikan. 나누 itu berbagi. Kalau digabungin jadi ju berarti yang dibagikan. Esok di mata supermarket atau market tadi. Jadi di market itu ada brosur. Nah, ini tuh menempel, kadang ditempel, kadang ditaruh di mana gitu. Nah, nanti ada dalamnya ada produk-produk diskonnya. Seperti di gambar ini. Oke, sampai sini dong. Jadi biasanya ada diskon-diskon 1+1, 2+1 di market, supermarket. Kemudian ke bawah. Itu tip kalau belanja dengan hemat. Pilih yang 2+1 atau 1+1. Bawah, online shopping mall. ini 온라인 쇼핑몰을 통해서도 생필품을 싸게 구매할 수 있습니다. berarti real su is bisa, 구매하 membeli sama atau 구입하 sama membeli, 싸게 dengan sa murah, bisa membeli dengan murah, 생필품 barang kebutuhan sehari-hari sama maksudnya, 통해서도 melalui juga, online shopping mall pusat shopping perbelanjaan online. Nah, jadi selain lewat mata atau supermarket tadi, kita juga bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari melalui shopping mall lewat online. Nah, online shopping mall에서는 berarti di ini shopping online, di shopping online kita artinya jadi satu aja, shopping online. 정기적으로 할인 행사를 하거나 할인 쿠폰을 제공합니다. 제공하 ini artinya menyediakan. Kalian bisa tulis sendiri nanti ya. menyediakan kupon-kupon 할인 diskon 거나 atau 행사를 하거나 atau maksudnya itu 행사를 하 mengadakan acara, mengadakan acara. Jadi menyediakan kupon diskon atau mengadakan acara 할인 diskon 정기적으로 secara 정기적으로 apa ya? rutin, teratur. Jadi ada diskon atau kupon tuh secara teratur, rutin. Itu di online shop. 이를 활용하여 특정 상품을 싸게 구매하거나 추가 할인을 받을 수 있습니다. real su bisa mendapat 할인 diskon juga tambahan, bisa juga mendapat diskon tambahan, 거나 atau 구매하 membeli 싸게 dengan harga murah. Membeli apa? 상품 produk 특정. Apa sih artinya 특정? Sama kayak tadi, khusus, produk spesial tertentu, spesial khusus sama saja sih. Jadi bisa mendapat diskon tambahan atau membeli dengan murah produk tertentu jika
Irel waryongha menggunakan ini, jika melalui ini. Waryongha itu menggunakan ini. Jadi bisa membeli dengan murah produk tertentu jika menggunakan online shop. Kalau di Korea biasanya itu yang sering digunakan online shopnya itu bernama aplikasi Kupang. Di Kupang. Bentar, aku kasih contohnya, ini gambarnya Kupang. Nah, ini udah ada ini. Kupang tulisannya Choupang. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada diskon 50% ini. Sale hari sedang diskon. Ingi Sangkum, produk populer. Nah, pas ini sesuai konteksnya. Sesuai pembelajarannya ini. Nah, banyak ada barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari apa ini? Ya, ini barangnya banyak, ada elektronik, ada baterai, ada cemilan. Nah, ini ada macam-macam ini. Oke, skip aja ya, buat sekilas doang. Lanjut. Contoh tadi, kalau kalian sudah ada di Korea, nanti kalau pengen shopping online pakainya Kupang itu tadi. Lanjut ya. Tohan juga 당근과 같은 중고, ini yang atas sudah ya. 당근과 같은 중고 거래 플랫폼을 통해서도, berhenti di mana ya inanya? 생필품을 싸게 구할 수 있습니다. Langsung aja. Real suit, bisa. 구하, sama ini artinya mencari atau menemukan. 구하 atau cat, artinya itu mencari. cat,다, 구하다. Bisa mencari atau menemukan. sage, dengan murah. Menemukan apa? Atau mencari apa? 생필품, barang kebutuhan sehari-hari. 통해서도, do juga. 통해서, melalui. platform. 중고 거래, ini artinya perdagangan atau jual beli. 중고, barang bekas. Melalui platform jual beli barang bekas. 중고 거래, jadi satu. 같은, seperti, kuat dengan 당근. Nah, di Korea itu ada platform untuk khusus jual beli barang bekas, namanya itu 당근. Tadi nanti contohnya nanti gue bukain contoh 당근. Lanjut. 다른 사람들이, 사람들, orang-orang lain, bukan seperti itu, bukan begitu. Kita lanjut aja dulu. Bukan berhenti di sini. 다른 사람들이 더 이상 사용하지 않은 생활용품뿐만 아니라, nah berhenti di sini, 뿐만 아니라. Ini rumus, kalian bisa catat sendiri, kalau ada rumus itu kumpulin. 뿐만 아니라 artinya tuh bukan hanya, 뿐만 아니라 bukan hanya 생활용품, produk kebutuhan sehari-hari, jianen, yang tidak digunakan lagi oleh orang lain. Ini maksudnya menjelaskan tentang ini tadi, platform jual beli. Bukan hanya menjual alat kebutuhan sehari-hari yang sudah tidak digunakan kembali oleh orang lain. 가전제품 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. Real suit, bisa membeli mulkon, barang, 다양한 yang bermacam-macam. Mulai dari ini, 이르기까지 itu artinya sampai atau hingga. Mulai dari ini 가전제품, produk rumah tangga, sampai 가구, mebel. Jadi di platform jual beli barang bekas ini bukan hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjual alat rumah tangga dan juga mebel. Jadi lengkap, bisa sama semuanya ada jika ada barangnya yang dijual bekas. Itu ada, postingannya ada banyak. Saya sering menggunakan itu, saya sering belanja di situ karena harganya murah. Nah, terus lanjut. 이러한 중고 거래 플랫폼을 통하여 자신이 사용했던 물건을 팔 수도 있습니다. Oke, real sudo it. Bisa juga 팔, ini dari kata 팔, menjual. Kalau saya akan membeli, 팔, menjual. 물건, barang. 사용했던, 사용했던 itu yang sudah digunakan.
jasin oleh diri kita. Jadi bisa menjual barang yang sudah kita gunakan. Dongheyo melalui platform Junggo Korea, jual beli barang bekas Irohan seperti ini. Jadi selain kita mencari barang-barang, kita juga bisa menjualnya lewat platform jual beli barang bekas ini. Oke, sampai sini dong. 플랫폼을 통한 중고 거래는 대부분, saya enaknya berhenti di sini nih, berhenti di nih, korea, 중고, jual beli barang bekas atau perdagangan bekas, 동하, melalui platform, 대부분, sebagian besar, 같은 지역에 사는 사람들 사이에서 직거래로 이루어집니다. 직거래로 이루어집니다. 이루어지 itu artinya tercapai atau selesai, sukses lah. Nah, 직거래로 melalui, ro itu dengan atau melalui, 직거래 itu bertemu langsung. Jadi perdagangan langsung, Korea perdagangan, cik langsung. Perdagangan langsung. Jadi suksesnya itu biasanya tebuun sebagian besar itu melalui perdagangan langsung. Ya sesuai namanya, jual beli barang bekas. Enggak sesuai namanya sih. Ya intinya harus ketemu langsung. Biasanya sebagian besarnya. Nah, 사이에서 di antara, saya artinya di antara, 사람들 orang-orang, 사는 yang tinggal, saya ini dari kata sal, tinggal, 지역에 di wilayah, 같은 yang sama. Jadi di antara orang-orang yang tinggal di wilayah sama. Nah, maksudnya kayak di platform Tanggen ini itu kita bisa membeli maupun menjual barang yang tertera di dalamnya itu, yang diposting itu. Nah, caranya itu dengan cara kita ketemu langsung. Jadi melakukan perdagangannya itu kita COD-an. Nah, caranya itu COD. Nah, COD-nya itu dibatasi lokasinya, harus di dalam lingkup kota yang sama, wilayah yang sama. Kalau wilayah saya di area Daegu, nah itu area sekitar Daegu, seluruh Daegu ada jaraknya, nanti ada, bisa diatur. Kalau pengen jarak yang dekat, area sekitar segini aja bisa ditentukan, bisa dipilih. Kalau mau luas Daegu semuanya itu bisa. Itu pakai aplikasi Tanggen tadi. Mana aku kasih contohnya, ini aplikasinya. Tanggen ini, Tanggen Market. Ini gambarnya wortel. Kalau kalian sudah di Korea nanti kalau pengen belanja barang bekas, kalian bisa ini download aplikasi ini. Nah, ini ada banyak barang macam-macam ini. Mulai dari elektronik, kemudian ini juga alat masak-masak. Ya, ada mebel tadi, kaku mebel, ada panci, alat masak, ada boneka juga, ada pakaian juga. Contohnya ini. Nah, kalau beli HP atau elektronik itu bisa lewat sini, murah-murah. Ini casing, ini laptop, ini ada headset. Nah, ini contohnya. Ini aku beli apa, ini ada HP ini, iPhone harganya 400. Udahlah, ini contoh sekilas saja ya. Oke, kita lanjut ke skip aja ini. Kita lanjut ke bawah langsung, latihan soal. Oke, apa ini? Reading. Oke, reading ya. Soal nomor 1, usan imnida. Usan imnida. Usan artinya payung. Nah, yang merupakan gambar payung yang mana? Yaitu yang nomor 4 ini, jawaban tepat nomor 4. Kemudian soal nomor 2, 연필 imnida. 연필 itu pensil. Nah, yang merupakan gambar pensil yaitu nomor 3. Kalau nomor 1 apa nih? Kawi gunting. Kawi ini bahasa Koreanya. Nomor 2 ini kal, pisau. Ini cek buku. Jadi kalian tadi di atasnya kan ada kosakata. Nah, itu diapalin. Itu penting. Dasar-dasar itu tapi penting.
Nih nomor 3, soal nomor 3. Apa yang ada hubungannya dengan kosakata berikut? Kwanggiinan itu yang ada hubungannya. Tano itu artinya kosakata. Jadi apa? Ya ada hubungannya. Kabang, tas. Nah hubungannya apa ini? Tas. Nomor 1, nara, negara. Tas itu termasuk negara apa enggak? Nomor 2, mulkon, barang. Nomor 3, cangso, tempat. Tas itu tempat apa enggak? Nomor 4, emsik, makanan. Jadi jawaban yang tepat nomor 2. Mulkon itu barang. Tas itu merupakan barang atau benda. Kemudian soal nomor 4, taem chung mitjul jin bubuni matnen munjang을 걸으십시오. Pilihlah munjang itu kalimat matnen yang tepat atau yang benar. Bubun bagian mitjul jin yang digaris bawahi di antara berikut. Jadi pilih yang tepat di bagian yang digaris bawahi ini. Kalimat berikut. Nomor 1, jikap nen opsoyo. Nah, jikap nen yang digaris bawahi fokus ini. Jikap nen, kira-kira benar apa salah ini? Ini akhirannya konsonan. Ini pakainya nen. Ini kurang tepat. Kalau akhirannya konsonan itu tambahnya en. Jika ben, seharusnya seperti itu. Tadi di aturan tadi penggunaan tadilah. Kalian harus memahami itu. Jika ben seharusnya ya, ini berarti kurang tepat. Kita disuruh nyari yang tepat. Kemudian nomor 2, talyogi aniyeyo. Talyogi aniyeyo. Ini fokus di garis bawah ini. Talyok ini akhirannya huruf konsonan kyo. Tambahnya i. Talyogi benar apa salah? Ayo kita lanjut dulu. Nomor 3, 동생가 운전기사예요. 동생가. Nah ini tongseng, akhirannya huruf konsonan atau ada bajim. Ini tambahnya ka. Tongsengka, akhirannya konsonan itu pakainya i, tambahnya i, bukan ka. Kalau akhirannya vokal itu baru tambahnya ka. Berarti ini kurang tepat. Salah ini, tongsengi, seharusnya tongsengi. Kemudian nomor 4 ini, yolsuen. Nah, yolsuen. Ini akhirannya vokal. Kalau vokal itu tambahnya nen. Jadi kalau vokal itu tambahannya atau plus nen atau k. Kalau konsonan itu tambahannya n atau i. Oke. Nah ini salah ya, kurang tepat. Seharusnya nyelesain. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu nomor 2, talyogi. Akhirannya konsonan, ini tambahnya yang i. Lanjut soal nomor 5. Sudah 52 menit rek. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르시면 pilihlah hal yang sama dengan keterangan dan baca paragraf berikut. Cari yang sama ya dengan keterangan ini. 중고 거래 플랫폼을 이용하면. Nah, kalau menggunakan platform 중고 거래 jual beli barang bekas, kalau menggunakan platform jual beli barang bekas, 생필품을 싸게 구할 수 있습니다. bisa mencari 싸게 dengan murah 생필품 produk kebutuhan sehari-hari. Oke. Bisa menggunakan kalau menggunakan platform jual beli barang bekas itu bisa mendapatkan harga murah. Oke, ini mantap ini. 생활용품 뿐만 아니라 뿐만 아니라 tadi kalau ada rumus kayak gini tuh ditulis bukan hanya 생활용품 alat kebutuhan sehari-hari 가전제품 가구의 여러 가지 다양한 물건을 살 수 있습니다. bisa membeli 물건 barang dayangan yang bermacam-macam mulai dari ini 가전제품 produk rumah tangga hingga 가구 mebel 가구의 여러 가지 sampai mebel itu kalau lewat platform jual beli tadi perasaan sudah dijelasin, masih ingat kan? 사용하지 않은 새 물건을 파는 경우도 있습니다. Nah ini ada juga 경우 kondisi, ada juga kondisi panen yang menjual 물건 barang 새 baru, 사용하지 않은 yang tidak digunakan. Ada juga situasi yang menjual barang baru yang tidak digunakan di platform
ini jual beli barang bekas. Meskipun platformnya barang bekas, tapi ada juga yang menjual barang baru, jadi masih segel atau belum dipakai, itu lewat platform ini juga. Kemudian platform을 통해 물건을 사고 팔 때는 real time ketika, ini tulis kalau ada rumus ini, ketika sago pa, sa itu membeli dan go dan pa menjual, ketika membeli dan menjual mulkon barang tonghe melalui platform, ketika membeli dan menjual barang melalui platform, 주로 biasanya atau seringnya 같은 지역에 산 사람들 사이에서 직거래로 이루어집니다. Nah, biasanya itu sukses atau tercapai. Nah, 직거래 melalui perdagangan langsung. 직거래 itu perdagangan langsung atau jual beli langsung. COD ya, gampangannya COD. 사이에서 di antara saram들 orang-orang sanan yang membeli 지역에 di wilayah yang sama, tadi dalam lingkup wilayah yang sama kalau pakai platform jual beli barang bekas ini. Suksesnya itu harus COD-an biasanya. Lanjut, ini ke jawabannya nomor 1. 중고 거래 플랫폼으로 새 물건을 구입할 수 있습니다. bisa 구입하 membeli 물건 barang 새 baru melalui platform 중고 거래 jual beli barang bekas. Bisa membeli barang baru melalui platform jual beli barang bekas. Bisa membeli barang baru. Tadi ada kita lanjut dulu. Nomor 2. 중고 거래 플랫폼에서 ada ini tadi. 중고 거래 플랫폼에서 비싼 가격의 물건이 거래됩니다. 거래돼 diperdagangkan. 물건 barang diperdagangkan, mulkon barang 가격 dengan harga bisa yang mahal. Benar apa salah? Platform에서 melalui atau di platform jual beli barang bekas. Ini diperdagangkan dengan harga yang mahal. Ini kurang tepat. Seharusnya sage dengan harga yang murah. Berarti ini salah ya. Kemudian 물건을 거래할 때 ketika 거래하 melakukan perdagangan barang, 대부분 sebagian besar 택배를 이용해서 물건을 받습니다. Menerima barang atau mendapat barang dengan cara menggunakan 택배, jasa pengiriman barang atau kurir. Sebagian pakai 택배 apa salah? Apa enggak? Apa salah? Jadi kurang tepat. Sebagian besar itu ini seringnya COD-an, bukan pakai 택배. Oke, dong. Toret ini. Jadi kurang tepat. kemudian nomor 4, 중고 거래 플랫폼에서 가구와 같은 물건은 구할 수 없습니다. 릴 수업 tidak bisa. Kalau diartikan bisa, 릴 수업 itu tidak bisa. Gua mencari 물건 barang 같은 seperti dengan 가구 mebel. Tidak bisa mencari mebel. Tadi bisa ya di platform jual beli barang bekas. Jadi ini kurang tepat. Ini ada kagu, ini bisa. Jadi jawaban yang tepat yaitu nomor 1. Oke, sampai sini semoga paham ya. Atau ada yang masih bingung, nanti diputar-putar kembali lagi, dipelajari sendiri bisa kok. Mudah ini. Ini soal apa ini? Listening. Nomor berapa ini tadi? 37. Oke, fokus ya, siap. 1번부터 2번까지. Nomor 1, mulai nomor 1 sampai 2, 2번까지. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. Ini perintahnya, ini dalam 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오lah, yang tepat di bagian yang kosong ini. Dengarkan. 1번 nomor 1, 시계. 시계. Jawaban yang tepat. Jadi tinggal nerusin 시계. Nah, yang tulisannya G nomor 2. Ini gampang kan? Lanjut. Kalau nomor 1 ini sido, kalau sine, sica.
jedanya lama ya. Sabar. 2번, Nomor 2. 이것은 달력입니다. 이것은 달력입니다. 달력입니다. 이것은 달력입니다. Kata-kata 달력 mana? Nomor 1 침대, nomor 2 달력. Nah, ketemu. Nomor 3 집게, 4 요건. Yang tepat ini. Gampang ini. Masih gampang. Kalau nomor 3. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi mulai 3번부터 4번까지 mulai soal nomor 3, nomor 4. Fokus. 3번. Nomor 3 dulu ini. 이건 휴대폰이에요? 이건 휴대폰이에요. Ini apakah 휴대폰 handphone? Apakah ini handphone? Yang ditanyakan apakah ini handphone? Nomor 1. 네, ya, 휴대폰을 사요. Saya membeli handphone. Yang ditanya apakah ini handphone? Nomor 2. 네, ya, 휴대폰을 주세요. Minta handphone. Ya, saya minta handphone. Yang ditanya apakah ini handphone? Nomor 3. 아니요, tidak. 휴대폰이 없어요. Enggak, tidak ada handphone. Yang ditanya tadi, apakah ini handphone? Nomor 4. 아니요, tidak. 휴대폰이 아니에요. Bukan handphone atau tidak handphone. Tidak, bukan handphone. Yang ditanya tadi, apakah ini handphone? Jawaban yang tepat nomor 4. Ini sabon. Tidak, ini bukan handphone. 휴대폰이 아니에요. Kayak gitu. Kalau nomor 1 apa ini? Saya membeli. Kurang tepat ya. Contohnya selanjutnya soal nomor 4. 1. 네, Telat. 휴대폰을 사요. Gue nggak tahu. 2. Baru dengerin istrinya 네, juga ini. 휴대폰을 주세요. 3. 아니요, 휴대폰이 ternyata 없어요. begini istrinya. Nomor 4. 아니요, 휴대폰이 아니에요. Nomor 4. 이건 한국어로 뭐예요? 이건 한국어로 뭐예요? Ini 한국어로 뭐예요? 뭐예요 ke apa? 한국어로 pakai 한국어 bahasa Korea. Ini apa? Pakai bahasa Korea. Maksudnya itu ini apa bahasa Koreanya? Ngono. Ini apa bahasa Koreanya? Nomor 4 tadi. Oh, ini ada ya. Cakapannya. 1. Nomor 1. 한국에서 왔어요. 한국에서 왔어요. Saya datang di Korea. Yang ditanya tadi apa ya? Ini apa bahasa Koreanya? Nyambung gak? 2. 그건 이불이에요. 그건 이불이에요. 그건 itu ibu selimut. Nah, itu selimut. Yang ditanya tadi, ini apa bahasa Koreanya? Ini apa kalau pakai bahasa Korea? Itu selimut. 3. 제 것이 아니에요. 제 것이 아니에요. 제 것이 itu barang saya, bukan a니요, bukan, berarti bukan punya saya, bukan milik saya. Artinya gitu. Yang ditanya tadi, ini apa bahasa Koreanya? Bukan milik saya. Nyambung apa enggak? 4. 책상 위에 있어요. 책상 위에 있어요. Ada di atas 책상 meja. 위에 itu di atas. Yang ditanya tadi, ini apa bahasa Koreanya? Ada di atas meja.
nggak nyambung ya. Jadi yang paling nyambung yaitu nomor 2. 그건 이불이요. itu 이불. selimut itu 이불. Yang ditanya tadi ini bahasa Koreanya apa ya? Itu 이불. 이불이에요. 이불 kayak nama aku nih. Biasanya aku sering dipanggil 이불. Lanjut soal nomor 5. Soal terakhir. Nah, ini ada percakapan nih. (5번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang ini muas에 대해 말하고 있습니다. sedang mengatakan tentang apa? Dua ini sedang membicarakan apa sih dua orang ini? Dengerin baik-baik. 가방에 뭐가 있어요? 가방에 뭐가 있어요? 가방에 뭐가 있어요? 가방 itu tas, di tas, 가방에 di tas, 뭐가 있어요? Ada apa? Itu ada 뭐가 apa? Di dalam tas itu ada apa? 열쇠하고 지갑이 있어요. mohon maaf, aku sudah tadi. 열쇠하고 지갑이 있어요. 열쇠 sama 지갑 있어요. Itu ada 지갑 itu dompet, 열쇠하고 dan 열쇠 kunci. Ada dompet dan kunci. Apakah masih ada? 그리고 여권도 있어요. Ada lagi 그리고 dan juga atau kemudian juga 여권도 있어요. Itu ada juga 여권 paspor. Jadi ada dompet, kunci sama paspor. Oh, udah. Nah, kira-kira membicarakan tentang apa ini tadi? Dompet, paspor, kunci itu apa? Nomor 1, 국적, kewarganegaraan. Ini kosakata kemarin, masih ingat? Nomor 2, naik, umur. Nah, dompet, kunci, paspor, apakah kewarganegaraan, apakah umur? Nomor 3, mulkon, barang. Nomor 4, cikop, pekerjaan. Nah, jadi gampang ya, jawaban yang tepat nomor 3, burong. Mulkon, barang. Nah, ini percakapan tadi ya, soal listeningnya. 시기에 이것은 달려깁니다. 이건 휴대폰이에요. 이건 한국어로 뭐예요? Ini apa? Kalau pakai bahasa Korea, ini apa? Kalau menggunakan bahasa Korea, maksudnya tuh bahasa Koreanya ini apa sih? Kayak gitu ya. 가방에 뭐가 있어요? Ada apa di tas? 열쇠하고 지갑이 있어요. 그리고 여권도 있어요. Oke, bab 3 lain kali aja. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan buat teman-teman yang sedang belajar ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.